di sini? Oh, ada yang kelas 5. Yang kelas 5 mana? Yang masih SD? Pulang. Yang SMP kelas berapa? SMP kelas 1 itu kelas berapa ya? 10 ya? Kelas 7. Kelas 7 ada yang sudah mens? Sudah. Ada yang belum mens? Coba lihat mukanya yang belum mens. Siapa yang belum mens? Oh ya benar, masih imut-imut ya. Tuh ya. Oke juga. Jadi kalau belum mens itu pasti signifikan dengan bentuk mukanya. Kalau mukanya imut-imut pasti belum mens. Kalau mukanya boros pasti sudah mens. Gitu ya. Jadi kalau masalah reproduksi yang menjadi banyak pertanyaan itu kira-kira reproduksi itu seperti apa sih? Apa sih yang mengganggu ketika seorang perempuan mengalami masa reproduksi? Masa reproduksi itu masa, kalau definisinya ya harusnya di sini saya disediakan layar, ada materinya. Karena ini dadakan artisnya ya, jadi kita sharing aja nantinya. Kalau kita diskusi ya, modelnya diskusi, pengalaman apa, boleh saling tukar pikiran. Jadi reproduksi, itu kembali, produksi itu menghasilkan. Apa maksudnya reproduksi menghasilkan kembali? Namanya perempuan, siklusnya itu muter saja. Ketemu sama calonnya, menikah. Setelah menikah diapakan? Kita itu kan siklus ya. Ya apa-apa ya. Perempuan itu kalau masa dihubungkan dengan definisi reproduksi, menghasilkan kembali. Apa yang dihasilkan oleh seorang perempuan? Anak ya, jadi kita seorang wanita kalau sudah remaja akhir, sudah dewasa menikah, kalau sudah menikah dihamili, kalau sudah dihamili hamil, kalau sudah hamil melahirkan, kalau sudah melahirkan ya pasti punya anak, masa punya kucing ya. Nah, kalau sudah melahirkan pakai KB, diatur jaraknya ya. Nah, kalau sudah pakai KB, hamil lagi, dihamili lagi, hamil lagi, melahirkan lagi, pakai KB lagi, dihamili, hamil lagi. Nah, susah apa susah jadi perempuan? Susah ya. Nah, karena proses reproduksi ini sudah melekat pada perempuan ya harus dinikmati. Karena kita nanti akan melewati siklus dari hamil, kemudian melahirkan, harus pakai kontrasepsi, harus hamil lagi. Nah, makanya kita harus tahu kira-kira reproduksi yang sehat itu yang seperti apa. Reproduksi ini erat kaitannya dengan yang namanya menstruasi. Menstruasi ini erat kaitannya dengan hal-hal yang mempengaruhi kenapa sih menstruasi kok bisa sakit. Oh, kalau menstruasi itu enggak boleh minum es. Ada yang masih takut kalau menstruasi enggak boleh minum es? Kalau menstruasi jangan minum es. Kalau menstruasi jangan tidur siang. Lah wong ngantuk Kalau menstruasi enggak boleh makan yang pedas-pedas. Enggak boleh makan timun yang banyak. Nah, sukanya timun. Nah, itu mitos-mitos ya. Jadi hal-hal ini semua mitos. Mitos itu isu yang belum tentu kebenarannya kalau belum dibuktikan secara ilmiah, kalau belum diuji, diambil sampel berapa orang. Oh, ini orang dikasih makanan timun aja, nggak dikasih nasi. Bagaimana kondisi reproduksinya? Tuh ya. Jadi menstruasi itu sangat erat kaitannya dengan kondisi psikologis. Nah, yang jerawatnya banyak suka mikir di sini pasti. Ya. Ya nggak bisa senyum pojok sendiri, cemberut aja mikir. Gitu. Jadi menstruasi itu poin utamanya adalah di otak. Karena proses menstruasi sendiri itu dimulai dari kalau istilah kesehatan ya, ini sekedar gambarannya, ada hipotalamus di dalam otak yang merangsang supaya bisa menstruasi. Nah, masa remaja seperti kalian itu masih labil, gondoan, tahu gondoan? Soalnya saya juga punya anak remaja yang gondoan,
murang-muringan, bad moodan, ya, moody, sebentar lagi jengkel, sebentar lagi seneng guyang-guyu dewe gitu. Nah ya, kalau tanggal tua belum dikirimi uang sama orang tuanya, gondok, ayah cemberut aja. Kalau sudah dapat transferan, bahagia. Nah, itu yang mempengaruhi kondisi menstruasi. Misalnya begini, karena menstruasi itu kalau di usia remaja kalian, kalau datangnya masih belum tiap bulan, itu normal. Ya, tadi kalau misalnya ada yang mensnya 3 bulan sekali, ada yang mensnya 1 bulan 2 kali, bahkan kalau mau ujian, kalau mau setor hafalan mensnya terus 1 bulan gak berhenti-berhenti. Nah itu tanda tanya, tanyakan siapa pengujinya, ustadznya ini kok sampai menimbulkan kehororan sampai mensnya gak selesai-selesai, sampai mau mens kok gak mens 3 bulan. Jangan khawatir ya, kebanyakan orang tua itu merasa panik ketika anaknya sudah mens nih. Tapi ketika ditanya, dievaluasi, harusnya bulan ini mens loh kamu mbak, kok ndak mens? Nah, harusnya kok mens loh mbak, kok 2 bulan ndak mens? Orang tua kan panik ya, takutnya anaknya kenapa-napa. Akhirnya dibawa ke dokter. Ke dokter dikasih stimulasi obat. Obat itu hormonal. Hormon itu untuk melancarkan biar menstruasinya lancar. Nah, karena ini permasalahannya bukan di reproduksinya tapi di otaknya, meskipun bolak-balik ke dokter dikasih rangsangan obat, ya pasti ketika obatnya diminum habis akan men. Kalau tidak minum obat lagi akan kacau lagi siklus menstruasinya. Nah, jadi kalian di masa-masa usia sekarang yang masih labil, kalau menstruasinya masih tidak lancar, 1 bulan 2 kali, 6 bulan tidak mens, tidak usah panik. Tanyakan pada dirinya sendiri, aku ini stres opo sih? Gitu ya. Sebenarnya aku ini mikir apa kok sampai tertekan sehingga otaknya ini tidak nyuruh reproduksinya buat mens. Tuh. Kemudian kalau mens itu kenapa sih kalau 1 minggu sebelum mens kok pengen marah aja? Kok pengen makan banyak? Pengen makan yang pedes-pedes ya, yang asem-asem. Pengen ngeprank temennya aja, nah gitu ya. Kemudian kok ada dysmenorrhea itu kenapa? Kalau dysmenorrhea ini normal enggak? Nah itu faktor hormonal yang memicu, normal. Kalian hanya harus memahami, oh aku setiap bulan itu mens tanggal sekian, tanggal 6 misalnya. Berarti 1 minggu sebelum tanggal 6 di sini ini sebelumnya hormon saya kacau, otak saya kacau, mental saya kacau, naik turun moody. Berarti aku mau mens normal, ya normal ini. Jangan temennya dibuat sasaran ya. Namanya PMS kalau istilah kesehatan, premenstrual syndrome. Bisa juga nyeri menstruasi ya, yang akan hilang sendiri di hari ketiga. Bu, nyeri menstruasi atau istilah kesehatannya dysmenorrhea itu normal ataukah abnormal? Ada yang tahu? Ada yang mengalami dysmenor di sini? Ada. Sampai pingsan? Sampai kejang-kejang kayak kesurupan? Nah, sampai ada yang dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit? Nah, masukin kamar mandi aja kalau ada yang sampai pingsan ya, diambil sama air lah, dia hilang dengan sendiri. Jadi itu normal. Bu, apakah ini kondisi abnormal? Enggak, itu normal. Berarti beberapa orang yang mengalami dysmenorrhea itu mempunyai tekanan psikologis yang tinggi, sehingga ketika dysmenorrhea ini muncul, dia stres berat yang memperberat kondisi dysmenorrhea. Kemudian mitos-mitos yang sering didengar, kalau menstruasi tidak boleh minum air es, kalau minum air es nanti darah menstruasinya beku. Pernah dengar kan? Itu mitos, tidak benar ya. Nah, kalau menstruasi tidak boleh makan yang pedas-pedas, nanti akan mengalami nyeri menstruasi, tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau di masa reproduksi, yang paling penting poinnya adalah menstruasi itu bagi kalian di usia remaja awal,
ya sama remaja tengah normal ketika menstruasinya tidak sesuai dengan siklus. Jadi siklusnya berantakan. Kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan, 3 bulan, sebulan terus-terusan itu masih normal. Semakin kalian tertekan stres akan semakin kacau siklusnya. Jadi tenang ya. Tuh, saya rasa anak sini manajemen hatinya bagus semua kok ya, kan hafiz semua, calon hafiz ya. Tuh. Nah, untuk masa reproduksi ini otomatis selain kondisi psikis harus dikendalikan kondisi personal hygiene. Tahu personal hygiene? Personal hygiene itu kebersihan dirinya sendiri. Ya, kalau pakai pembalut ya harus ganti kalau memang banyak. Tidak boleh dipakai, dicuci, dikeringkan, dipakai lagi ya. Nah, jadi saluran reproduksi perempuan, saluran kencingnya perempuan itu pendek, beda dengan laki-laki. Jadi ketika saluran reproduksi itu gini ya, harusnya ada gambar memang. Kita membayangkan saja. Jangan membayangkan yang aneh-aneh ya, fokus pada perempuan. Jadi kenapa perempuan itu banyak yang terkena infeksi saluran kencing daripada laki-laki? Karena saluran air kencing kita itu pendek. Nah, ini hubungannya dengan personal hygiene, khususnya vulva hygiene, kebersihan alat kelamin. Sangat penting ya. Jadi yang awalnya tidak suka mandinya 2 hari sekali, ngirit sabun dan sebagainya ya, biar tidak nyuci baju banyak, mulai sekarang harus berubah. Karena apa? Dengan saluran yang pendek, karena kan saluran kencing dengan saluran menstruasi itu dua saluran yang berbeda. Kalau perempuan. Nah, kedua saluran ini semuanya pendek. Karena pendek sehingga bakteri itu rentan masuk ke wanita melalui saluran kencing. Karena dia pendek. Nah, kalau bakteri itu sering masuk ke wanita, nah, prosentase yang paling banyak mengalami gangguan kewanitaan adalah ya wanita, namanya gangguan kewanitaan ya. Kenapa? Karena salurannya pendek, bakteri mudah masuk. Kalau bakteri mudah masuk melalui saluran kencing, maka resikonya apa? Keputihan. Kan banyak ya, kok keputihan ya? Nah, keputihan ini bukan hal yang sederhana, bukan yang sepele, jangan dianggap remeh ya. Nah, kalau keputihan ini dibiarkan, kita tidak punya vulva hygiene yang bagus, jadi kita tidak punya mindset bahwa kebersihan genitalia ini penting dijaga, maka nanti akan mengalami hal yang paling potensial. Jadi yang paling ngeri adalah terjadinya CA. Tuh, kalau bakterinya sudah masuk dan keluhannya tidak diperhatikan, keluhannya keputihannya banyak, kemudian berbau, gatal dan sebagainya. Nah, itu harus segera evaluasi diri. Wah, aku ini hygiene-nya bagaimana ya, gitu ya. Jadi kalau yang suka renang misalnya, nah, itu lebih rentan terkena bakteri karena di air itu kan punyanya banyak ya, bakterinya banyak. Kita punya saluran kencing yang pendek sehingga bakteri mudah masuk ke situ. Nah, jadi reproduksi perempuan ini memang hal yang complicated, rumit ya. Kita harus jadi perempuan yang bersih, kemudian kita harus jaga pola makan. Misalnya memang ada beberapa pola makan yang dapat meningkatkan intensitas lendir yang ada di dalam alat kelamin. Misalnya nanas, buah nanas itu ya. Kemudian kalau mentimun masih belum ada penelitian. Jadi itu. Makanya di usia kalian ini harus mampu mulai sekarang belajar bagaimana sih cara menjaga vulva hygiene supaya kita terhindar dari bakteri yang bisa masuk melalui saluran kencing tadi. Gitu. Oke, ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusi langsung? Oke ya. Reproduksi ini penting, kaitannya dengan persiapan. Namanya perempuan. Tadi katanya Pak Faik, di sini mau nikah semua, Bu. Tuh ya. Nah, peraturan undang-undang bahwa perempuan itu boleh nikah lebih dari 17 tahun. Kenapa harus lebih dari 17 tahun? Karena reproduksi kalian, reproduksi itu ada. Kalau perempuan itu alat kelaminnya mulai dari vagina, rahim,
ya, kemudian indung telur itu harus matang. Bu, kalau buah matang itu kan warnanya kuning. Kalau saluran reproduksi perempuan matang warnanya apa? Yang nggak berwarna ya, kelihatan dari mukanya. Kalau muka boros sudah matang gitu ya. Kalau muka imut masih belum matang gitu. Jadi persiapan untuk kehamilan nantinya kalau reproduksinya bagus. Kemudian reproduksi bagus ini dilihat dari mana? Di riwayat sebelum di masa remaja bisa dilihat dari riwayat menstruasi. Menstruasi pertama kali usia berapa? Tuh, karena bidan nanti kalau misalnya ada pasien datang baru hamil pasti ditanya, oh menstruasi pertama umur berapa? Ada yang SD kelas 5 sudah menstruasi sekarang ya. Padahal anak-anak dulu itu SMP kelas 1, 2 baru menstruasi. Kenapa sekarang masih kecil-kecil kok sudah menstruasi? Kelas 5, kelas 6 sudah menstruasi. Kenapa? Ada yang tahu? Pergaulan, terus gizi, terus korban TikTok, ya benar sekali. Sekarang yang mempengaruhi menarse itu menarse itu menstruasi dini atau menstruasi awal. Itu dari pola pikir. Pola pikir apa? Sekarang kan anak-anak sekarang lihatnya gadget ya. Informasi apa tinggal searching di YouTube. Ketik Atta Halilintar pergi ke Turki, lihat. Ya. Nah, itulah yang membuat pola pikir itu menjadi matang sebelum waktunya. Itulah yang membuat kenapa anak-anak di usia masih prasekolah, masih anak sekolah di usia berapa tahun ya kalau SD kelas 5 itu? 11 ya. Di 11 tahun sudah menarsi dini. Ya, karena faktor apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Sehingga pembatasan informasi dari gadget itu harus benar-benar dibatasi supaya reproduksi kita nanti normal, bukan dipaksakan matang sebelumnya. Tuh, apa resikonya kalau seorang perempuan menstruasinya di awal? Normalnya menstruasi itu di SMP kelas 1, SD kelas 6 itu baru matur ya, anak sekolah akhir. Tapi ini kelas 5, kelas 4 sudah menstruasi. Dampaknya apa ke depan nanti ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah tua? Nah, resikonya kalau anak itu menstruasi dini maka akan rentan terjadi atau tertular penyakit-penyakit, akan rentan mengalami beberapa penyakit reproduksi, ISK, CA dan sebagainya. Karena apa? Karena reproduksi yang harusnya ini tidak menstruasi, belum matang, dipaksakan matang. Kalau buah itu dikarbit ya, biar matang. Dampaknya apa kalau buah dikarbit belum matang, busuk. Sama manusia pun juga, kita benda hidup ya. Kalau kita dipaksakan matang dengan melihat hal-hal yang tidak baik, itu maka hormon yang ada di dalam tubuh itu berkembang dengan cepat. Itu makanya kalau santri di sini kan baca Al-Quran terus ya, insya Allah normal semua. Nah, kemudian kaitannya apa? Kalau reproduksinya sehat di awal, nanti kehamilan, persalinan itu akan normal semua. Tuh, ada yang mau cita-cita jadi Bu Bidan? Ada ya? Oke. Jadi Bu Bidan itu yang dibutuhkan cuma 2 jari. Ini ada 5 jari, yang dibutuhkan cuma 2 jari. Fungsinya untuk apa 2 jari? Buat apa? Pernah mendengar periksa pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan lengkap. Nah, kalau orang mau melahirkan normal itu kan pembukanya harus 10 cm ya, harus lengkap. Bukan berarti 10 cm harus diukur dengan penggaris ya, berapa ya. Jadi tolak ukurnya adalah 2 jarinya Bu Bidan. Nah, 2 jari inilah yang paling penting digunakan untuk melihat, ngecek bukaannya berapa ya, kepalanya di mana. Kenapa ketawa? Makanya kan kalau yang nunggu ibunya, yang pernah nunggu ibunya melahirkan, kalau Bu Bidan ngecek itu kan jarinya dimasukkan, Bu Bidannya lihat atap. Ngapain itu Bu Bidan? Itu merasakan
merasakan normal apa tidak? Itu. Ya. Ini pembukaan berapa? Oh, ini kepala. Oh, ini bokong. Itu. Nah, proses ini itu akan normal nantinya kalian kalau di masa remaja ini reproduksinya normal. Menstruasinya lancar, bisa manajemen stresnya sendiri. Oh, kalau kata Bu Lucy, kalau saya nggak main-main itu normal kok. Saya nggak perlu ke dokter untuk dikasih obat. Kalau saya bahagia akan normal dengan sendirinya. Nah, kondisi abnormal di masa remaja ini akan berlangsung sampai kalian usia 20 tahun. Itu masih siklusnya nggak normal karena otaknya masih labil. Tuh ya. Nah, kalau sudah nanti reproduksinya sehat, insya Allah nanti ketika fase hamil nanti juga sehat. Tuh. Oke, saya ngomong apa lagi ya enaknya? Kasih waktu setengah jam, boleh diskusi lah, ayo. Mau tanya-tanya? Oke, keputihan itu macam-macam warnanya. Magic Wibinio kayak pelangi ya. Harusnya keputihan itu warnanya apa? Kalian harus bisa membedakan yang sudah menstruasi ada fasenya ini, ada cara ngitungnya. Ini saya hitungkan yang siklusnya normal. Misalnya mensnya di tanggal 15. Setiap tanggal 15 mesti menstruasi. Nah, sebelum tanggal 15 itu kalian mengalami yang namanya ovulasi. Ciri ovulasi itu keluar lendir yang banyak, warnanya putih. Itu bukan keputihan, tapi ovulasi. Warnanya putih, kalau dipegang biasanya lengket, kayak ingus. Kayak squishy, terlalu lengket ya. Nah itu, warnanya putih, baunya ya khas kayak gitu. Bu, kalau abnormal bagaimana? Kalau abnormal pasti ada keluhan. Keluhannya apa? Tidak nyaman di area genitalia. Merasa ada yang geremet-geremet gatal. Nah itu. Kemudian warnanya tidak putih lagi, bisa kekuningan, bisa kehijauan, ini nemen ini ya, harus butuh obat. Bahkan baunya aduh nggak karu-karuan. Nah itu yang abnormal. Kalau yang normal sebelum menstruasi, periode menstruasi pasti semua akan mengeluarkan cairan. Itu bukan keputihan tapi ovulasi, warnanya putih ya, normal. Tapi kalau sudah berubah warna, menimbulkan reaksi gatal panas, itu sudah abnormal. Apa yang harus dilakukan ketika itu? Jangan ke dokter dulu. Ya, solusinya kalau mengalami keputihan harus bersih. Harus membersihkan alat kelaminnya lebih sering, ganti celana dalam lebih sering. Kalau orang Jawa dulu ada daun soro itu direbus bisa dipakai cepok. Jangan dikasih macam-macam karena kalau orang masih kolot ya, ibu-ibu yang masih kolot diberikan yang namanya tetrasiklin. Serbuk itu, nah disuruh pakai tidak boleh, ya dibiarkan saja itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Coba. Kalau sudah keputihan patologis atau yang berbahaya ya harus ke dokter ya. Kalau memang sudah menimbulkan reaksi yang macam-macam, sudah tidak nyaman, sudah gatal panas, warnanya malah nggak kuning lagi, malah hijau, ya itu sudah aneh itu ya, harus ke dokter, harus dapat konsumsi antibiotik. Ada lagi? Sudah ya? Bu, saya mau nikah Bu, tapi nggak ada calonnya. Ya itu bukan pertanyaan ya. Ada yang punya masalah reproduksi di sini? Normal semua ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Alhamdulillah ya, enggak apa-apa. Ini sharing enggak apa-apa, diskusi. Hamil. Kalau secara agama itu
secara agama hadisnya seperti apa. Cuman kalau secara negara, kalau dia sudah menikah, dia dianggap legal. Jadi ini ada dua sisi. Ketika hamil di luar nikah, kemudian umurnya masih kurang. Nah, di negara Indonesia kan menetapkan bahwa usia reproduksi itu di atas 16 tahun, itu dulu. Kemudian beralih di atas 17 tahun. Jadi yang boleh nikah itu yang di atas usia 17 tahun. Bu, tapi ada loh masyarakat di sana-sana itu yang usianya 16 tahun tapi sudah menikah. Berarti dia tidak sah secara agama. Maksudnya secara negara, belum dapat surat. Ya. Nah, nanti kalau sudah usia 17 tahun dia baru dapat surat. Itu ada dua sisi. Sisi dari agama atau sisi dari reproduksi itu sendiri. Kalau sisi dari reproduksi itu sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau dia reproduksinya belum matang, dipaksa hamil, komplikasinya banyak, resikonya banyak. Bayangkan, rahim yang masih mentah, dipaksa untuk dibuahi, dipaksa untuk membesar sesuai dengan besarnya janin, kemudian dipaksa untuk mengeluarkan janin, pasti kondisinya sudah tidak sehat. Makanya banyak yang wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang dia hamil usianya kurang dari 16 tahun pasti banyak resiko terjadi, prematur, perdarahan, ya, kemudian banyak pokoknya plasentanya keluar duluan dan sebagainya. Itu jadi harus ditunda dulu. Kalau dari segi agama sepertinya itu masuk ke arah perzinahan yang saya baca, cuman saya nggak tahu detail. Tapi kalau secara negara ya masih belum bisa terdaftar karena negara memutuskan di usia 17, dia kurang dari 17 sudah menikah. Tapi secara reproduksi fatal ya. Nah, masih harus mainan kelereng sudah disuruh hamil. Nah, itu kan dunia anak-anaknya sudah terpatahkan itu ya. Ada lagi? Oke, dysmenorrhea itu yang pertama faktor keturunan. Kalau kalian punya ibu dysmenor, otomatis akan menurun ke anaknya. Nah, dysmenorrhea itu nyeri sebelum menstruasi, nyeri head namanya dysmenor ya. Bu, bisa dicegah enggak? Kalau dia sudah punya riwayat dysmenor tidak bisa dicegah, tapi bisa dikurangi nyerinya. Dengan apa? Dia kan hafal ya dengan kondisinya. Oh, sekarang ini mau menstruasi, kok perut saya nyeri, berarti saya mengalami kram perut atau dysmenor. Bagaimana mengurangi intensitas nyerinya supaya tidak hebat? Harus di mindset pola pikirnya. Oh, bahwa ini normal, kalau saya mau mens saya pasti nyeri. Yang pertama. Yang kedua, kompres pakai air hangat. Jadi air hangatnya taruh di botol, kasih kain, dikompres. Nah, yang ketiga, harus minum obat anti nyeri. Kalau tidak minum obat anti nyeri, tidak bisa berkurang nyerinya. Bu, sampai kapan Bu saya dysmenor? Sampai nanti melahirkan. Akan hilang dengan sendirinya kalau sudah melahirkan anak pertama. Kenapa? Karena relaksasi ototnya. Jadi di perut itu yang membuat dia sakit adalah tarikan otot di dalam perut. Kalau dia sudah melahirkan, apalagi normal, otomatis kan otot-otot di dalam perut sudah pernah longgar ya. Nah, itu akan hilang atau bisa berkurang nyerinya banyak. Tuh, jadi pencegahannya ya dengan mindset pola pikirnya bahwa ini normal. Yang kedua dengan kompres hangat sama minum obat anti nyeri. Bukan, itu memang normal karena gangguan sebelum menstruasi. Ada beberapa yang mengalami itu. Bahkan ada yang sampai pingsan, sampai kalau mens itu tiap bulan keluar masuk puskesmas itu ada. Dia punya member ya. Member keluar masuk puskesmas. Oke, ada lagi? CA. Oke, CA itu kanker ya. Jadi CA sensor. Kanker yang sering dialami sama perempuan itu kanker payudara sama kanker rahim. Dua kanker ini ada hubungannya dengan apa? Bu, kenapa sih kok kanker payudara ini lebih banyak menyerang prosentasenya di perempuan daripada laki-laki? Tidak ada. Bapak-bapak kena kanker payudara kan nggak ada. Prosentasenya hampir 0%. Tapi perempuan sekarang ini yang paling banyak itu kanker rahim sama kanker payudara. Penyebabnya adalah
ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Jadi kalau laki-laki itu pernah dengar hormon ya? Nah, jadi yang membuat kita itu bisa menstruasi, kemudian tumbuh rambut, payudaranya besar. Kalau perempuan itu ada jakun, suaranya berubah jadi laki-laki, itu hormon. Yang menghandle semuanya hormon. Kalau laki-laki hormonnya testosteron. Ini tidak dipunyai oleh perempuan. Perempuan hormonnya estrogen dan progesteron. Apa yang memicu terjadinya CA atau kanker pada perempuan itu hormon estrogen. Jadi estrogen ini kalau dipicu dengan hal-hal yang tidak baik akan ganas di dalam tubuh. Kenapa perempuan lebih banyak? Karena perempuan ini dia pakai kontrasepsi, pakai KB. KB itu kan isinya hormonal. Nah, kemudian perempuan itu mengalami proses reproduksi yang normal, menstruasi. Nah, estrogen ini bisa menjadi ganas ketika dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama, stres. Riset mengatakan, penelitian mengatakan ibu-ibu yang mengalami kanker itu 80% karena cemasnya tinggi. Kalau sudah kita stres, hormon estrogen di dalam tubuh ini akan nggak karu-karuan, kacau. Sudah stres, pola makannya nggak sehat. Nah, suka junk food ya, tahu makanan junk food? Makan makanan siap saji itu. Nah, jadi yang pertama pemicunya adalah faktor stres. Makanya kita nggak boleh stres. Tuh. Nah, dampaknya apa? Kalau kanker payudara, ya payudara harus diambil. Kalau memang sudah di stadium lanjut ya, kalau rahim ya harus diambil kalau sudah stadium lanjut. Untuk mencegah supaya tidak terjadi itu, ya pola hidup sehat. Nggak bisa dipungkiri kalau pola hidup sehat itu sangat menentukan kualitas reproduksi dan metabolisme tubuh, apalagi wanita. Banyak loh sekarang kasus kanker payudara itu ya. Padahal makannya sudah pola hidup sehat, kenapa ya kok masih terkena kanker? Berarti mindsetnya, stresnya tinggi dia, sehingga memicu hormon di dalam tubuh menjadi kacau. Tuh. Ada lagi? Kista. Oke, kista sama miom ya. Ini dua hal yang selalu nempel pada wanita. Kalau kista itu bentuknya cairan, tapi kalau miom itu bentuknya dia agak keras ya, benjolan. Bu, kenapa? Apakah kista ini hanya dapat terjadi pada ibu-ibu yang sudah menikah? Tidak. Pada remaja juga bisa mengalami yang namanya kista. Jadi rentetan penyakit yang ada di perempuan seperti CA payudara, kanker payudara, kanker rahim, kista, kemudian tumor pada payudara, tumor pada rahim. Nah, itu pemicunya hanya hormonal. Lah, hormon pemicunya apa? Hormon ini dikendalikan oleh pikiran. Kalau kita stres, terpressure stres terus, hormonnya kacau ya. Terus karena faktor pola makan, ini dua hal yang sangat signifikan yang mempengaruhi penyakit-penyakit dalam tubuh wanita. Terus Bu, apakah kista bisa hilang? Bisa. Tapi kista bisa muncul lagi? Bisa, karena pemicunya ada di dalam tubuh kita. Apa? Hormon estrogen. Kan melekat di dalam tubuh kita. Bisa hormon estrogen dikeluarkan dari tubuh kita? Tidak bisa. Seumur hidup ya kita akan membawa yang namanya estrogen dan progesteron. Nah, kalau di segi makanan, estrogen itu hormon jahat, progesteron hormon baik. Jadi ketika estrogen pore, dia akan mengacaukan segalanya. Ketika kamu terpressure, kemudian tekanan stresnya tinggi, maka estrogennya kacau. Yang tadi harusnya mens, tidak mens. Akan memicu hal-hal yang lain juga ya, munculnya kista, munculnya tumor, dan sebagainya. Bahkan keputihan pun bisa dicetus oleh kekacauan hormon estrogen yang diakibatkan oleh stres.
Bu, kita kalau menghindari stres kan nggak bisa ya Bu ya, pasti semua orang akan mengalami stres. Iya, semua orang akan mengalami stres, cuman intensitas bagaimana cara kita menanggapi stres itu masing-masing orang berbeda. Ada yang karakternya sangat stres, kena masalah dikit stresnya tinggi ya, ada yang santai aja gitu ya. Jadi memang harus bisa ya, mulai sekarang kalian semua harus belajar bagaimana sih manajemen diri supaya tetap tenang ya. Ketika ada masalah tenang, gitu. Apalagi ada masalah reproduksi tetap bisa tenang. Itu ya Mbak. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Nggak apa-apa ya, kita diskusi aja. Oke, jadi itu sekilas ya, berapa menit ini, kultum kuliah 7 menit yang bisa saya sampaikan. Senang bisa berkumpul dengan semua, senang bisa ketemu dengan panjenengan semua. Semoga ilmunya barokah, semoga semua cita-citanya dikabulkan sama Allah ya. Baik, itu dari saya, sampai ketemu lagi. Kalau main ke kota Jombang, saya aslinya Mojokerto ya, tinggal di Jombang. Saya ngajar kebidanan sama keperawatan dari tahun 2008 sampai sekarang tuh. Di Stikes Ijmi Jombang, satu kantor sama bapak yang punya yayasan. Tuh ya. Oke, terima kasih, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau mau diskusi bisa dilanjut di setelah ini ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.